Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Sono Riyadi, atau biasa dipanggil dengan Pak Egi. Nah, untuk materi yang sekarang yang akan kita bahas, jadi kita membahas tentang mata kuliah teknik dokumentasi ya, di materi keempat, yaitu tentang um, analisis dan desain sistem informasi. Tapi untuk tema hari ini, kita bahasnya hanya ke kupasan kulit saja. Jadi nanti minggu depan baru yang mulai detail-detail mengenai analisis dan desain sistem informasi. Oke, kita mulai saja dengan screen terlebih dahulu. Oke, nah, angkat di layar ya. Jadi materi kita hari ini yaitu analisis dan desain sistem informasi. Nah, isi dari materi hari ini yaitu pertimbangan analisis dan desain, kemudian pengembangan sistem informasi, ruang lingkup pengembangan sistem informasi. Nah, tiga itu yang kita bahas hari ini. Nah, mengenai alasan keberadaan analisis dan desain. Jadi, tentunya analisis dan desain itu merupakan pertimbangan sebuah hal dalam membangun apapun. Jadi, dalam arti misalnya, kita kalau mau bikin rumah itu ya, jadi kan kita pasti mempertimbangkan beberapa hal, yaitu misalnya berapa luasnya, kita pengennya berapa kamar, kemudian mau nanti bangun berapa lantai, terus kemudian pintu keluar masuknya di mana saja, terus kemudian kira-kira untuk keamanan pintu masuk untuk pintu utama bagaimana, dan seterusnya. Jadi dalam artian kita kan kalau mau bangun rumah itu kan banyak hal yang harus dianalisa, misalnya dana juga berapa, terus kemudian bentukan seperti apa, itu kan berarti desainnya mau gimana itu kan juga harus dipikirkan, jadi harus diketahui atau harus dipertimbangkan. Nah, di sini keberadaan analisis dan desain dalam sebuah sistem informasi itu merupakan dasar untuk menciptakan ataupun nantinya mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Jadi dalam artian kalau dalam sebuah perusahaan itu fungsi sistem informasi tentunya untuk mendukung kegiatan proses bisnis di perusahaan tersebut. Nah, di sini seperti yang dibilang di sini adalah tujuan utama yaitu memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan perangkat lunak. Jadi tentunya hal yang diharapkan dari keberadaan sistem informasi atau perangkat lunak di sini itu bisa memperbaiki sistem organisasi menjadi lebih baik. Nah, untuk tahapan yang dilalui ketika kita melakukan analisis dan desain sistem informasi, yaitu kita harus mengetahui mengenai sistem lama. Jadi kita harus mengamati, misalnya, current system atau existing system, jadi sistem yang ada saat ini itu bagaimana sih? Terus kemudian setelah itu kita menentukan usulan sistem. Jadi misalnya, kalau sistemnya seperti ini, itu saat ini seperti ini. Kemudian kita mengusulkan, nanti sistemnya harus dibuat seperti ini nih. Jadi setelahnya kita mengajukan proposal untuk pembuatan sistem yang mungkin kadangkala kita menambahkan fitur baru atau membuat sistem yang baru. Jadi setelahnya hampir keseluruhannya baru. Misalnya kalau membuat sistem baru itu misal yang sebelumnya dikerjakan oleh orang kemudian digantikan dengan mesin, itu berarti menggantikan pembuatan sistem baru. Tapi kalau menambah fitur itu misalnya sebelumnya sistemnya sudah bisa, jadi misalnya sistem sudah base komputer sudah bisa fitur A. Nah, kemudian kita mengusulkan ada tambahan fitur B karena terkait dengan kebutuhan di lapangan saat ini. Nah, berikutnya setelah kita membuat proposal, kemudian disetujui, barulah kita mendesain sistem baru. Jadi dalam artian kan kita mengajukan nanti fitur sistemnya bla bla fiturnya ini, kemudian kita baru mengimplementasikan desain dari sistem baru tersebut ke dalam sistem yang baru. Nah, di sini terkait dengan pengembangan sistem informasi itu tentunya ada dua bagian inti yang menjadi penentu sistem informasi ini akan berhasil atau tidak. Jadi yang pertama adalah keberadaan pengguna. Jadi dalam artian sistem yang kita buat, apabila penggunanya itu kurang nyaman atau kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna, itu tentunya sistem akan menjadi tidak maksimal ketika digunakan. Atau bahkan kadang ada juga beberapa tempat yang penggunanya itu melakukan penolakan dalam menggunakan sistem yang baru. Nah, itu harus hati-hati. Yang kedua adalah pengguna manajemen. Jadi dalam artian ini juga bagian penting dari dasar ketika pengembangan sistem informasi itu ya. Jadi dalam artian kita harus memberikan pemahaman yang baik pada manajemen bahwa mereka memang membutuhkan sebuah sistem informasi dalam membantu proses bisnisnya saat ini. Jadi
Nah, karena itu memang dua hal ini menjadi dua bagian ini, jadi baik pemilik ataupun pengguna itu menjadi bagian yang penting untuk mendukung dalam proses pengembangan sistem informasi ini. Nah, di sini biasanya untuk pengembangan sistem informasi itu memiliki tujuan. Jadi yang pertama misalnya membangun sistem yang terintegrasi. Jadi istilahnya kan kalau bikin sistem kan yang bisa saling terhubung dengan sistem-sistem yang lain atau yang sudah ada. Jadi supaya ketika kegiatan di unit A dan kita punya unit B yang menggunakan data dari unit B, unit A itu dia bisa apa bisa saling mendukung gitu loh. Jadi tidak sendiri-sendiri ketika memiliki data. Misalnya kalau di kampus kita itu kan ada program studi, ada akademik ya. Jadi akademik yang mengelola eh, laporan kegiatan perkuliahan. Nah, di akademik dan di program studi itu harus memiliki data yang sama, misalnya terkait data mahasiswa. Jadi tidak boleh ada perbedaan data antara misalnya yang di akademik ataupun di program studi. Jadi harus sama. Kalau jumlah mahasiswanya ada 150 mahasiswa, ya berarti di akademik juga harus datanya sama 150 mahasiswa. Berikutnya adalah efisiensi dalam pengelolaan sistem. Jadi keberadaan kita mengembangkan sistem itu kadang-kadang supaya sistem itu lebih efisien dalam proses pengelolaan. Misalnya kalau ada sistem itu data itu bisa lebih efisien dalam menyimpan gitu loh. Jadi misalnya kalau yang sebelumnya disimpan dalam bentuk berkas, kemudian berubah menjadi dalam bentuk digital atau disimpan sebagai data. Yang terakhir dari tujuan pengembangan sistem informasi adalah mendukung keputusan manajemen. Jadi biasanya keberadaan sistem informasi itu bisa memaksimalkan potensi dari pegawai atau pekerja dan bahkan bisa meminimalisir keuangan. Jadi misalnya yang sebelumnya jumlah biaya yang dibutuhkan sebelumnya sama sekarang menggunakan sistem informasi itu biasanya jauh berkurang. Nah, seperti itu kan berarti bisa mendukung keputusan dari manajerial. Nah, berikutnya mengenai ruang lingkup pengembangan sistem informasi itu ada 3, yaitu mengenai cakupan aktivitas, bentuk pengembangan sistem informasi itu sendiri, dan juga bagaimana strategi untuk mengembangkan sistem informasi. Di ruang lingkup yang pertama yaitu cakupan aktivitas. Jadi di sini hal-hal yang dilakukan pada saat proses pengembangan sistem informasi tentunya yang pertama adalah pembangunan peraturan atau membangun softwarenya atau membangun sistemnya, bangun bahasa pemrogramannya. Berikutnya adalah kita membangun base data atau database-nya. Dalam hal ini supaya Supaya nanti datanya itu bisa dikelola secara terintegrasi. Jadi di sini untuk menciptakan sistem yang bisa mengolah data secara terintegrasi. Jadi maksudnya gini, yang entry data mahasiswa itu di akademik. Misalnya kita punya program studi, ada unit akademik gitu ya yang mengelola proses transaksi perkuliahan gitu ya. Jadi untuk penambahan data mahasiswa itu tentunya kadang kan program studi butuh nambah data mahasiswa, di akademik juga butuh nambah perlu mengelola data mahasiswa. Nah di situ disarankan kan mending salah satu yang mengelola data. Jadi dalam arti misalnya akademiknya nanti yang mengelola data atau yang menambah data atau mengupdate data. Dan nanti untuk program studi tidak usah repot-repot membuat sistem yang perlu menyimpan data mahasiswa lagi, karena ketika di unit akademik itu sudah disimpan, maka program studi tinggal ngambil data tersebut saja. Jadi tidak perlu repot-repot menginput data. Nah, kemudian berikutnya adalah pembangunan konfigurasi ataupun pengadaan bahkan pemasangan dan instalasi perangkat keras. Nah, di sini dalam kaitannya kita mengembangkan sistem informasi kadang tidak lepas dari kebutuhan misalnya harus masang jaringan juga atau mungkin harus beli alat atau device tertentu. Jadi supaya bisa maksimal dalam mengoperasikan atau mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Nah, seperti ini kan nanti kaitannya dengan hardware. Kemudian berikutnya, meskipun hardware, software, dan database sudah tersedia, kadang ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Misalnya adanya prosedur, aturan, atau petunjuk pemakaian sistem. Supaya nanti sistem cara pakainya jelas. Misalnya sistem hanya boleh diakses lokal atau istilahnya dalam ruangan tertentu. Sehingga nanti meminimalisir supaya data terjadi kebocoran data. Kemudian berikutnya, kadang untuk lebih memaksimalkan dalam pengembangan sistem informasi, kadang diperlukan yang namanya pelatihan untuk personel pelaksana. Jadi di training lah supaya nanti bisa menggunakan sistem informasi yang dikembangkan.
Terus kemudian berikutnya, bentuk-bentuk dalam ketika kita mau mengembangkan sistem informasi ya, biasanya yang pertama itu transformasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi biasanya eee, sistem yang lama misalnya yang menggunakan manual menjadi sistem yang terotomatisasi menggunakan aplikasi berbasis komputer. Kemudian berikutnya migrasi sistem lama ke lingkungan yang baru. Misalnya kita nambah, misalnya kampus punya program studi baru, sehingga nanti sistem yang lama itu diimplementasikan di lingkungan yang baru. Seperti itu kadang terjadi. Berikutnya adalah memperbaiki ataupun melengkapi kekurangan dari sistem lama. Jadi misalnya penambahan fitur pada sistem yang sudah ada. Lalu berikutnya sistem re-engineering. Jadi ini jarang sekali karena jarang sekali terjadi pada sebuah perusahaan karena apa? Karena biayanya cukup besar. Sistem re-engineering, re itu kembali, engineering itu merekayasa lagi, itu biasanya terjadi ketika sistem informasi yang lama, misalnya platformnya sudah kadaluarsa, misalnya sistem informasi yang lama itu masih menggunakan aplikasi berbasis desktop, misalnya masih pakai VB yang bersifat lokal, yang atau bahkan mungkin masih command prompt, kemudian sekarang dimigrasi menjadi berbasis web yang mungkin bisa datanya terupdate atau secara real time. Nah, seperti itu sistem re-engineering itu kadang terpaksa dilakukan karena sistem yang saat ini secara platform kurang memenuhi kebutuhan. Terus kemudian strategi dalam pengembangan sistem informasi. Tentunya ketika kita mengembangkan sistem informasi ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan paket perangkat lunak. Jadi dalam artian misalnya kalau untuk mengelola kegiatan accounting di sebuah perusahaan itu kita ya punya pilihan, misalnya beli paket aplikasi yang sudah jadi kemudian langsung kita pakai daripada repot-repot mengembangkan kita pakai sistem informasi yang sudah umum dipakai oleh banyak instansi. Nah, seperti itu juga bisa menjadi opsi karena apa? Biayanya paling murah dalam kegiatan pengembangan sistem informasi. Berikutnya, membangun perangkat lunak aplikasi. Lah, seperti ini biasanya kan develop sistem baru, tapi develop sistem baru ini biasanya kayak membeli dari pihak ketiga untuk membuatkan sistem informasi yang bisa digunakan untuk di instansi kita. Kemudian berikutnya mengembangkan secara iteratif. Iteratif itu bertahap, mulai dari sistem yang kecil menjadi sistem yang besar. Jadi awalnya itu bikin sistem itu awalnya bikin fiturnya cuma satu fitur atau dua fitur dulu, kemudian nanti ke depannya nanti akan ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, itu namanya mengembangkan sistem informasi secara iteratif. Jadi tidak langsung dikembangkan secara besar, langsung masif sekali itu. Terus kemudian berikutnya adalah mengintegrasikan sistem dari beberapa subsistem yang sudah ada. Jadi maksudnya gini, kadang di sebuah perusahaan itu kadang-kadang kan masing-masing punya misalnya ada beberapa unit atau beberapa divisi gitu ya. Jadi masing-masing divisi itu ada yang sudah punya sistem, ada juga yang belum punya sistem. Ya sebenarnya semuanya punya sistem sih, apakah berbasis komputer atau belum ya itu yang memang kadang berbeda. Ketika dalam sebuah perusahaan itu kadang beberapa divisi itu masing-masing punya sistem, itu belum tentu sistem-sistem tersebut itu saling terhubung. Jadi kadang-kadang di unit A itu ngentri data, di unit B itu tetap dientri lagi. Padahal kan lebih enak kalau di unit A sudah dientri, maka di unit B itu tidak perlu ngentri, tinggal ngambil data dari unit A. Nah, ini biasanya kadang-kadang perlu diintegrasikan, yaitu mengintegrasikan sistem dari subsistem. Itu beberapa ruang lingkup terakhir dari pengembangan sistem informasi, yaitu strategi pengembangan sistem informasi. Nah, untuk latihannya di rumah, untuk tugas dari mahasiswa, jadi ini menjawab 4 pertanyaan ini, meskipun ya 4, tapi kan di sini ada A, B, C, D. Ya. Di sini soal yang pertama yaitu memberikan penjelasan mengenai sistem, subsistem, sama sistem life cycle. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya kaitannya dengan materi sebelumnya. Kemudian materi minggu kemarin. Jadi kemudian berikutnya sebutkan contoh dari 4 dimensi kualitas informasi. Yang ketiga itu menjelaskan mengenai analisis sistem informasi itu apa. Jadi bisa nyari di internet definisinya atau penjelasannya. Kemudian cari penjelasan atau penjabaran mengenai perancangan sistem informasi. Kemudian berikutnya yang keempat ya sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan sempat tugasnya itu mencari contoh sistem ya. Kali ini contohnya adalah contoh sebuah sistem informasi yang Anda ketahui yang telah diterapkan dalam sebuah lingkungan organisasi. Jadi kalau di sini memang tidak ada aturannya mau berapa, tapi
ya minimal ya disarankan sih satu atau dua. Ya enaknya dua aja lah, biar lebih enak gitu ya. Oke, nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk aturan untuk pengumpulannya sudah saya sesuaikan di sini. Kalau tidak ada yang mungkin perlu ditanyakan, jadi ya, sharing info mengenai ya, kupasan mengenai awal untuk analisis dan desain sistem informasi kira-kira cukup segitu saja. Jangan lupa like dan subscribe kalau Anda menyukai konten ini. Selamat siang.